baru itu berarti yang benar berarti sudah ya. Nomor ini jarang, biasanya terhitung jumlah konsumen yang hilang. Jadi kalau fokus ke mencari konsumen baru atau meningkatkan di konsumen, kita melupakan maintenance. Jarang sekali ada KPI untuk menghitung konsumen yang hilang. Nah, ini cara menghitungnya nanti kebalikan. Jadi nomor 1, nomor 2 itu adalah semakin besar pencapaian semakin baik. Kalau nomor 1 semakin kecil semakin baik. Tentu jumlah konsumen semakin kecil, yang bilang itu yang sempurna kayak gitu. Oke, kita langsung ke maaf ya, ini nggak ada karena banyak yang gitu. Tadi Agnes, jadi contohnya itu salesnya namanya Agnes ya, itu dia punya data 50 konsumen existing gitu ya, 50 konsumen customer. Bisa konsumen yang udah ada 20%, jumlah konsumen hilang. Sebenarnya kalau melihat, kalau si owner ya, ini kalau perusahaannya masih kecil atau mungkin ada tim corporate-nya, itu mereka melihat industri di bidang sejenis. Nah, chat ya, googling chat itu pertumbuhan industrinya 20% tahun kemarin, pertumbuhan industri 20%. Jadi di sini 20% ini saya jadikan patokan untuk peningkatan penjualan di konsumen yang existing kayak gitu. Walaupun bisa juga di penambahan konsumen baru, tapi tentu aja nanti cara menghitungnya beda. Nah, ini contoh aja. Jadi tentu saja ya tersaji untuk target penambahan konsumen itu ini di target sama saya gini. Penambahan dari 5 itu adalah 5 bulan ini, 5 konsumen. Jadi kalau bulan ini perform 100% di aktivitas nomor 1 ini, di KPI pertama ini, maka di bulan itu otomatis Agnes akan punya 50 daftar konsumen, daftar customer 55, ya kan. Nah, 55 di bulan depan targetnya berapa? 10 kan, 5,5 berarti 6 konsumen gitu ya, bisa tim ke atas kayak gitu. Jadi, dapat lagi jumlah konsumennya akan nambah jadi 6 lagi, 55 tambah 6 gitu terus. Nah, ini seninya kenapa KPI ada yang persentase, kenapa ada yang enggak. Nah, itu kayak gini. Jadi akan terus bertambah di pencapaiannya gitu. Oke, itu ya. Yang berikutnya berdua itu adalah penjualan konsumen existing ya 20%, 50 jadinya 10 kan 20% dari 50, 10 saya masukin di sini. Lalu di jumlah konsumen yang hilang itu maksimal cuma boleh 4% dari 52. Oke, sampai sini jelas ya. Lanjut lagi. Nah, realisasi ini cuma bahas realisasi aja. Ini contoh yang dicapai Agnes itu bulan ini dia konsumen barunya nambahnya 4. Terus peningkatan penjualan di konsumen yang ada 12, konsumennya 4. Nah, oh ya, saya lupa tadi ya di ini. Untuk peningkatan penjualan konsumen ini juga harus dikasih koridor. Jadi jangan sampai konsumen itu cuma nambah sedikit, sudah dihitung penambahan. Jadi ada koridornya. Misal contoh kalau di produsen perusahaan cat ini, misalnya yang dimaksud dengan peningkatan penjualan konsumen yang itu adalah minimal pembelian sekian misalnya.
mungkin satu embernya harganya 800 sampai 1 juta. Nah, jadi kalau dia mereka atau konsumen lama ini yang udah kurang dari 1 ember, maka tidak dihitung sebagai peningkatan penjualan. Nah, jadi jangan hanya ngasih sebuah KPI, target KPI, tapi nggak ada koridornya, sehingga itu akan membuat celah-celah sales ini untuk ya wis tambah dikit aja udah dihitung, udah dimasukin. Jadi ada koridornya ya. Ini cuma data aja. Targetnya 5, realisasi targetnya 2, 4, dan skor. Tadi ini target, ada realisasi, terus ada skor. Untuk nomor 1 dan 2, jadi yang penambahan konsumen, peningkatan konsumen itu, jadi realisasi apa dibagi. Tapi yang kedua, yang nomor 3 tadi balik, karena memang yang di kecil semakin baik. Kalau yang nomor 2 kan semakin tinggi semakin baik gitu ya. Jadi kalau KPI poin 1 dan 2 itu pencapaiannya adalah semakin besar, semakin baik. KPI nomor 3 itu semakin kecil semakin baik. Jadi kalau 0, 1 juga baik, 2 itu sesuai target, 3 nggak sesuai target. Kehilangan 2, bukan penambahan. Oke, sekarang tinggal masukin rumusnya. Gampang ya, pakai mudah banget kayak gitu. Dimasukin 4 per 5 kali 100 berapa? 80, 12 per 10 kali 100, 120. Ada. Setelah udah ada target, udah ada realisasi, udah cara ngitung skor, sekarang bahas bobot. Nah, kalau bobot ini sebenarnya keputusannya di mana? Keputusannya itu di atasan ya. Misal KPI staff, bobotnya itu boleh ditentukan oleh atasannya staff, misal supervisor. KPI-nya supervisor itu pembobotannya itu boleh diputuskan atasannya supervisor, manajer misalnya. KPI-nya manajer boleh diputuskan atasannya lagi, misalnya GM. Hanya GM diputuskan di atasnya lagi direktur. Atau sejak awal semua diputuskan oleh direktur melalui forum. Nah, kalau ini tugas ini banyak sekali salah kaprah ya di perusahaan adalah bahwa KPI di penyusunan awal sampai akhir termasuk pembobotan itu adalah HRD. Nah, itu sebuah pendekatan yang nggak tepat karena HRD tentu menguasai semua bidang. Contoh nih, ini kan sales ya, KPI-nya sales. HRD tentu menguasai sales kayak gitu ya kan. Dia proses kerjanya alur kerja itu sampai ke arah strategi. Kenapa? Karena pembobotan itu benar-benar strategi. Kenapa benar bobotnya kecil? 10. Kenapa penjualan di konsumen yang udah berjalan bobotnya tertinggi 50? Kenapa konsumen yang hilang itu di 20? Karena ini saya buat karena melihat ini ya, kita lagi social distancing, kita meminimalisir keluar kantor, terus habis itu bertemu dengan konsumen baru dan sebagainya. Jadi angin konsumen baru kayak gitu ya. Nah, kalau yang peningkatan penjualan di konsumen yang udah ada itu kan bisa melalui telepon, email dan sebagainya. Tapi kalau konsumen baru ini karena perusahaan chat ya. Tadi perusahaan chat kan kalau mau dapat konsumen baru tuh harus trial dulu, mencoba chatnya perusahaan itu kayak gitu. Jadi kalau di perusahaan lain tentu aja pendekatan tambahan konsumennya itu bisa juga melalui telepon, melalui email, melalui internet, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Bobotnya juga digedein aja. Kalau bobot kan di total 100% ya, kayak gitu. Oleh karena itu, kenapa tadi yang menentukan pembobotan itu harus secara langsung atau pimpinan tertinggi yang diputuskan di dalam forum. Karena mereka yang
fungsi HRD di sini atau fungsi SR itu hanya data, mengumpulkan orang-orangnya, fasilitasi forumnya, notulen, membuat keputusannya, membuat sosialisasinya, kayak gitu. Enggak semua hal ini dikerjakan oleh HR. Itu pendekatan yang kurang tepat, kayak gitu. Jadi KPI itu tentu aja kan itu panjangan nanti dari target ke target besar. Semuanya dari HR, jelas nggak menguasai semuanya, gitu. Ya pasti nggak efektif. Itulah kenapa klien-klien KPI-nya itu KPI-nya bagus mas, tapi kenapa perusahaannya nggak maju-maju? Setelah diusut, di track, saya track, ternyata semua KPI-nya yang buat HR. Stigma yang ada di kebanyakan dari mereka itu tugas HR, benar, itu tugas HR, menyusunnya iya, tapi menetapkan kayak bot, kayak target itu bukan bagian HR, itu bagian usernya, karena mereka sendiri yang tahu kemana target timnya, mana sih pengembang staffnya, timnya, dan sebagainya. Itu user yang tahu, bukan HR. HR hanya membantu memfasilitasi aja. Nah ini penting. Oh ya, bisa dilakukan secara professional judgment. Ya. Forum sudah dibuat, supervisor, manager, level middle up, semua sudah dipanggil, tapi tidak diputuskan pembuatannya kayak gimana, bingung gitu kan. Mungkin kenal sama salah satu pakar atau mungkin perusahaan atau industri yang sejenis, dipanggil untuk memberikan judgement. Oh baiknya segini-segini, itu nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Itu jauh lebih baik daripada HR untuk bikin pembobotan atau KPI menyeluruh. Tapi nggak paham, itu kan nggak tahu gitu loh, nggak tahu tentang mau dibawa kemana ini, tujuan-tujuan masing-masing tim kayak gitu. Itu ya. Jadi ini saya buat kayak 10, 50, 40 karena lagi misal corona udah hilang ya, corona terus semua udah membaik, bobot untuk penambahan konten baru itu saya naikkan dari 10 jadi 60, nggak apa-apa sama sekali kayak gitu. Yang lainnya tinggal di apa saya bikin 10 biar pas ini nggak fokus dari konsumen baru, tapi fokusnya merawat konsumen yang udah ada, jangan sampai hilang, dan bikin mereka terus meningkatkan kayak gitu. Saya juga dapat insight ini juga kelas Zoom meetingnya Coach Happy Trenggono itu juga menyampaikan hal yang sama di IIBF gitu ya, yaitu menyampaikan yang sama kalau kondisi seperti ini daripada mencari market baru itu lebih aman dan juga bagi karyawan dan bagi perusahaan adalah untuk fokus di konsumen yang lama, ditingkatin penjualannya, ditingkatin pelayanannya dan sebagainya. Ya ini contoh aja. Nanti kalau kondisi membaik ini bisa berubah. Bobot bisa berubah-ubah tiap bulan, bahkan tiap bulan itu bisa. Silakan dievaluasi. Ada staff yang dia selalu dapat nilai bagus di penambahan konsumen baru, tetapi peningkatan penjualan ke konsumen yang udah ada kurang. Dikasih saja konsumen baru dikurangi. Penjualan sama-sama sales, sama-sama staff sales itu bisa beda KPI-nya, bobotnya ya. Tergantung tadi kan data konsumennya. Oke, ini cuma dihitung aja ya. Setelah cuma dihitung, tinggal ikutin alurnya aja yang ada di tabel itu pakai Excel, pakai rumus, langsung jadi skornya gitu kan. Nah, ini yang saya temui berikutnya bahwa KPI itu tidak akan berjalan efektif kalau tidak ada faktor pendukung dan faktor penarik. Apa itu? Reward sama punishment. Jadi jangan sampai kita berjalan, sudah ada skornya, sudah ada yang dapat mencapai target, ada yang enggak, dan lain sebagainya, tapi tidak ada follow up setelah itu. Sehingga yang dapat KPI 90 misalnya, sama yang dapat skor 40
50 kayak gitu itu sama-sama nggak dapat bonus, sama-sama nggak dapat punishment. Kalau memang mau nggak pakai punishment, oke, fine, itu bagus-bagus aja, oke-oke aja. Misalnya cuma reward gitu, tak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau memang nanti ada mencapai, misalnya kita jenjang gitu ya, untuk yang mencapai KPI 70 sampai 80 maka mendapatkan sekian persen dari penjualan. 80 sampai 90 sekian persen. Dapat ini kayak gitu, misal kayak MLM gitu ya. Ada yang skor segini dapat motor, skor ini mobil, ya fine-fine aja kalau memang angkanya gede, angka sales fine aja gitu ya. Jadi tetap harus ada reward sama punishment-nya. Karena fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan mana yang kerja dan mana yang nggak bisa kerja. Jadi jangan sampai KPI cuma KPI aja, terus nggak ada reward, nggak ada punishment-nya. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Ini benar-benar best practice. Jadi benar-benar yang saya rasa singkat, mudah, reliable untuk digunakan di setiap bidang industri pekerjaan, dan tentunya masih banyak cara lain, bahkan ada banyak cara yang lebih rumit seperti tadi saya sampaikan di awal ya, breakdown dari proses bisnisnya, breakdown visi misinya, tujuannya, nanti sampai ke ada key research area dan sebagainya, itu banyak banget. Cuma ini adalah versi praktisnya, versi singkatnya, yang termudah, yang pernah atau sering saya gunakan saat saya bertemu dengan rekan-rekan yang bisnisnya atau perusahaannya belum sekelas korporat besar gitu ya. Jadi akselerasi untuk datang salah satunya dengan KPI. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada banyak pertanyaan. Silahkan Mas Bayu, atau saya ini yang buka pertanyaan. Monggo Mas. Oke, silakan, ada pertanyaan nggak ya? Tanya lewat mana ini? Chat atau ini 4 menit lagi? Selesai 40. Nggak apa-apa nih, lanjut. Atau gini aja Mas, menurut saya nanti ini kan apa ya? Belum ideal ya apanya kondisinya. Nanti kita bikin webinar ulang ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nanti saya buatin yang versi yang lebih jelas. Gitu ya. Ya, oke, nggak apa-apa, silakan Mas Bayu. Nanti kita tentuin jadwal lagi untuk bahas KPI ini di next webinar, karena ini kan tadi agak kurang ideal ya, jadi mungkin belum optimal bagi teman-teman juga. Tapi enggak apa-apa, yang sekarang dilanjutin aja. Yang mau tanya monggo. Kalau lewat Zoom biasanya tanyanya lewat mana ya? Saya tuh terus terang belum pernah biasanya antara lewat chat atau raise chat aja ya. Ya, chat bisa, angkat tangan bisa sih, nanti yang angkat di unmute biar langsung tanya. Atau gimana? Ini tinggal 3 menit lagi. Nanti kan bisa ngulang ya, kalau nggak salah ya. Bisa mulai ulang ya. Bener nggak kalau Zoom 40 menitnya udah habis? Bisa ya? Ya. Bener, bisa kayak gitu. 40 menit. Lewat, tanggung ya. Tanya lewat chat atau kalau saya di YouTube itu pakai chat biasanya nanyanya. Pertanyaan chat nanti dijawab satu-satu gitu. Monggo teman-teman yang tadi mungkin emang agak putus-putus ya di beberapa sesi tadi. Oh iya kah? Jadi ada yang chat saya putus-putus, tapi nggak sepanjang ini ya, sepanjang sesi, cuma di beberapa bagian aja. Itu makanya nanti
Kalau mau ada webinar lagi, nggak apa-apa Mas. Itu mending pertanyaan nanti disimpan untuk webinar. Jadi di sesi webinar saya tinggal tanya jawab aja, itu nggak apa-apa. Atau nanti di webinar juga review singkat dari yang tadi, terus langsung ke sesi tanya jawab juga nggak apa-apa. Saya mohon maaf ya rekan-rekan teman-teman semua karena kondisi di tempat saya memang buruk-buruknya, jadi nggak kondusif, jadi molor setengah jam juga. Ini ada yang nanya nih dari Jeffrey. Untuk penentuan bobot indikatornya apa, Mas? Oke, untuk penentuan bobot indikatornya itu adalah bisa itu berdasarkan situasi dan kondisi. Contohnya corona gini ya. Corona gini kita harus minimalisir keluar-keluar, terus habis itu bobot untuk pekerjaan yang keluar-keluar dikurangin. Bobot untuk misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam kantor, contoh kayak misalnya belajar online atau mungkin atau belajar apapun, atau misalnya fungsi-fungsi administrasi itu ditinggiin aja bobotnya gitu. Untuk mendesak atau membuat rel juga agar orang-orang yang biasanya keluar kantor nggak keluar kantor, dan mereka nggak usah kayaknya tuh karena kita sudah mengubah bobotnya. Itu salah satu indikator. Indikator yang berikutnya itu bisa dari masing-masing orangnya ya. Jadi ada orang yang misalnya sama-sama tim sales, ada yang jago di maintenance konsumen, ada yang jago di cari konsumen baru, dan mereka cenderung memperlihatkan hasil yang gitu-gitu aja. Dikasih challenge, yang satu itu di bobot yang dia jago dikurangi, bobot yang dia nggak jago dinaikin, dan sebagainya. Jadi pembobotan ini benar-benar strategis banget yang diputuskan langsung oleh pimpinan. Kayak gitu. Jadi indikatornya itu lebih ke situ, Mas. Kalau Anda merasa KPI-nya